Baik, setelah kemarin kita membahas beberapa poin di dalam unit My SAP Technology, kali ini kita mau coba lebih luas lagi, seperti apa sih teknologi yang dipakai di dalam si SAP. Nah, dalam implementasi SAP, bukan tidak mungkin terjadi yang namanya perubahan. Dan perubahan ini boleh dipicu oleh manajemen di dalam perusahaan kita sendiri. Nah, konsep change management ini sendiri sebenarnya nanti akan Anda pelajari di mata kuliah yang terpisah. Mungkin begitu Anda sudah semester atas, nanti akan ada mata kuliah Project and Change Management. Nah, di mata kuliah itu elaborasi terkait bagaimana Anda membangun project, seperti apa sebuah sistem dibangun, itu akan lebih detail. Nah, untuk kali ini penjelasan yang saya berikan itu sederhana saja. Ada beberapa bentuk yang berkaitan dengan manajemen perubahan di dalam SAP, yaitu yang pertama dikenal dengan Development System, kemudian yang kedua Quality Assurance System, sama yang terakhir adalah Production System. Nah, apa perbedaan dari tiga fasilitas ini? Nah, fasilitas pertama yang berkaitan dengan manajemen perubahan dikenal dengan DEV, kepanjangan dari Development System. Fasilitas ini dipakai untuk pengembangan program SAP yang baru dan tidak hanya mengembangkan programnya, tapi juga mengatur semua konfigurasi yang berkaitan dengan customer specific program. Jadi di tahapan ini atau di development system ini dilakukan proses testing atau pengujian terhadap sistem SAP yang baru. Jadi misalnya suatu saat perusahaan kamu ingin mengimplementasikan SAP, maka kita harus menjalankan atau menggunakan dulu fasilitas development system ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita sampai ke tahapan implementasinya, ada yang namanya proses pengecekan. Nah, proses pengecekan ini dikenal dengan fasilitas quality assurance system. Di tahapan ini kita mencoba mengecek pengembangan program atau program yang sudah kita kerjakan, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kita cek dulu, kita pastikan sudah oke atau tidak. Dan di tahapan ini kita juga melakukan pelatihan. Pelatihannya apa? Tentunya pelatihan kepada pengguna sistemnya. Jadi kita begitu sudah punya satu sistem baru, nggak tiba-tiba langsung dipakai. Nah, itu harus dicek dulu dan harus dilatih penggunanya. Kenapa perlu dilatih? Agar nanti pada saat implementasi tidak terjadi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan penggunaan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya disingkat, QAS itu adalah Quality Assurance System. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya Production System, atau sering disingkat dengan PROD. Nah, untuk fasilitas production system ini sendiri, ini adalah tahapan implementasi sistem SAP-nya yang baru. Nah, yang mana ini? SAP yang mana? Ini adalah sistem SAP yang sudah diuji. Jadi di tahapan ini, user sudah menerapkan sistem baru dan sistemnya itu biasanya sudah lolos uji. Jadi tidak akan pernah bisa sampai ke tahapan prod sebelum kita melakukan yang namanya dev ataupun QAS. Kira-kira seperti itu dari sisi manajemen perubahan. Dan yang paling penting, ada catatan-catatan atau ada log-log dari setiap perubahan yang dilakukan. Nah, kalau Anda perhatikan di buku kita ini, di sini ada keterangan, ini saya lanjut ke bawah ya, transport organizer. Nah, si transport organizer log inilah yang akan mencatat semua atau akan melihat semua perubahan-perubahan yang ada. Nanti dia akan memindahkan atau mentransportasi ya, memindahkan, menyalurkan semua settingan dan cara kerja sistem ke sistem yang sudah siap diimplementasikan. Jadi semuanya diatur di dalam si transport organizer. Dan yang paling penting, begitu kita melakukan perubahan di sistem SAP, nanti akan terjadi yang namanya sistem modification. Nah, di dalam ini nanti kita bisa lihat apakah terjadi perubahan di dalam repositori kita, task di dalam database atau tidak. Dan semuanya itu nanti bisa diatur di dalam proses modification-nya. Nah, proses modification itu sendiri kalau Anda perhatikan sebenarnya cukup jelas ya, di gambar 75 ini sudah ada keterangan-keterangan. Kalau di sana ada keterangan send. Send itu apa sih? Send itu adalah kepanjangan dari sandbox. Artinya ini adalah paket-paket sistem yang nanti dipakai untuk keperluan eksperimen atau uji coba. Jadi kita mau tes dulu, modul ini jalan nggak sih? Modul yang B jalan nggak ya? Nah, itu semua dikumpulin di dalam si paket-paket sandbox tadi. Nah, kemudian ada yang namanya CAS. CAS ini kepanjangan dari customizing. Artinya konfigurasi atau mengatur settingan. Jadi bagaimana kita mau menyetel dari awal sampai akhir itu disebut dengan istilah customizing.
Kemudian, apa bedanya customizing dengan yang berikutnya? Ada TEST atau TEST. Nah, TEST ini berarti kepanjangan dari si testing, artinya kita menguji secara bertahap semua sistem yang sudah selesai dikembangkan. Di sini kita validasi, ada yang missing nggak ya? Kemudian yakin nggak sih pengujian sebelumnya itu udah aman semua? Nah, itu kita lakukan di sini secara bertahap. Sampai seterusnya ada yang namanya QTST. Nah, ini lanjutannya. Kalau tadi hanya sekedar menguji secara bertahap, yang ini sudah cerita sampai ke pengujian sistem terhadap user yang akan menggunakan sistem nantinya. Jadi sudah melibatkan pengguna akhir. Kalau mau diterjemahkan berarti QTST ini adalah quality testing. Kita benar-benar uji kualitasnya sudah bisa atau tidak. Gitu. Kemudian ada juga yang sering disebut dengan TRNG atau kalau mau dipanjangkan adalah training. Nah, apa ini training? Training ini adalah program khusus. Program khusus yang dipakai untuk melatih user baru agar nanti sistem yang sudah dikembangkan bisa mereka gunakan. Gitu. Atau misalnya sederhananya, dulu sebelum kita menggunakan beralih ke Microsoft Teams misalnya, ada dulu nih latihan-latihan, ada dulu sesi-sesi pelatihan bagi dosen atau bagi kalian diberikan dalam bentuk panduan. Nah, kita lakukan trainingnya. Tapi di SAP tentunya tidak sesederhana training cukup login ini, nggak boleh karena harus biasanya lebih kompleks dan harus lebih detail penjelasannya. Kira-kira seperti itu untuk yang training. Kemudian ada yang disebut dengan prod tadi ya. Prod itu berarti production. Ini adalah sistem yang sudah selesai dan sudah siap untuk diimplementasikan ke dalam organisasi. Jadi usernya diharapkan sudah ready, sistemnya juga sudah ready. Kira-kira seperti itu. Kemudian selain kita cerita dari sisi change management, coba Anda perhatikan kalau misalnya kita lebih lanjut beralih ke halaman 283, di sini ada topik baru yaitu database. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah singgung ya, ada penyimpanan di dalam CSAP dan penyimpanannya itu sifatnya itu tidak jauh berbeda dengan penyimpanan pada umumnya. Konsepnya sama, yaitu ACID, yaitu Atomic, Consistent, Isolated, dan Durable. Nah, kalau diambil dari kata atomic, ada kata atom di sana ya, berarti di sini kita harus benar-benar 100% tahu transaksi ini bisa berhasil atau tidak berhasil. Jadi, kalau misalnya kamu berhasil create sales order, dia akan munculkan pesan success, dan data itu akan disimpan di dalam database. Tapi kalau memang fail, ya udah datanya nggak akan tersimpan dan tidak memiliki pengaruh. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, ada konsisten. Nah, kalau cerita konsep konsisten, ini adalah kalimat yang paling sederhana atau kata yang paling sederhana untuk dimaknai, yaitu status sistem berubah dari satu yang sifatnya akurat dan konsisten. Ya, kalau memang dari awal datanya 10, ya sampai terakhir juga datanya 10, nggak akan pernah tambah tiba-tiba. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada isolated. Nah, diambil dari kata isolated. Artinya perubahan yang terjadi di dalam satu transaksi hanya dapat dilihat oleh penggunanya gitu ya, oleh transaksi lain setelah transaksi selesai. Jadi contohnya ya, kamu nggak akan pernah bisa posting good issue kalau kamu belum create yang namanya outbound delivery misalnya. Atau kamu itu nggak akan pernah bisa confirm good receipt kalau ternyata barangnya aja belum kita pesan gitu. Jadi satu sama lain itu saling keterhubungan satu sama lain. Atau perubahan yang dilakukan dalam suatu transaksi hanya akan dimungkinkan terjadi jika ada transaksi lain yang sudah selesai. Pemicunya itu jelas. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang dikenal dengan konsep terakhir yaitu durable. Nah, durable artinya tahan lama. Berarti kalau kamu menyimpan data, itu datanya biasanya tersimpan secara permanen. Dan kalau misalnya kamu mengubah atau menghapus, transaksinya juga akan berubah gitu. Jadi apa yang kamu ubah yaitu yang akan tersimpan, apa yang kamu hapus yaitu yang akan terhapus, dan tidak akan boleh tiba-tiba berganti tanpa sepengetahuan kita gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itulah yang akan terupdate di dalam sistem dan transaksinya sifatnya tahan lama gitu. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang berikutnya, ada yang namanya ABAP Dictionary. Nah, seperti yang Anda ketahui, SAP itu sendiri dibangun dari bahasa ABAP. Oke. ABAP itu singkatan dari Advanced Business Application Programming Language, yang di dalamnya ada banyak field, dan semua field-field itu sudah masuk atau menggunakan sistem standar SAP. Jadi formatnya, kemudian bagaimana penginputannya, definisi field table-nya, semuanya itu sudah
sudah benar-benar dicek oleh si ABAP Dictionary. Seperti Anda pernah belajar mata kuliah analisis dan perancangan, mungkin pernah mendengar istilah kamus data. Nah, di ABAP juga ada yang namanya ABAP Dictionary. Jadi, sistem menggunakan definisi field table, nanti dia akan ngecek seperti apa format penginputan data oleh pengguna. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan di awal. Kemudian, yang paling penting, ABAP Dictionary itu terdiri dari dua komponen ya, dua lingkungan atau environment. Ada yang dikenal dengan istilah, apa ya, kalau di sini saya scroll, ada yang dikenal dengan istilah development environment, kemudian yang kedua, application runtime environment. Bedanya apa? Langsung aja fokus ke kata kunci yang pertama, development environment. Artinya, ini adalah dari sisi pengembangan. Berarti kamu butuh tools apa? Oh, ternyata saya butuh ABAP tools, saya butuh data modeler, saya butuh screen painter. Nah, itu semuanya adalah development environment. Nah, beda dengan yang kedua tadi, application runtime environment. Yang ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan application runtime yang nanti dipakai untuk menjalankan CSAP-nya. Berarti ada interpreternya, penerjemahnya, atau ada dialog control-nya, ada interface atau antarmukanya, atau bahkan ada screen interpreter. Nah, itu semualah yang sudah diuraikan di dalam gambar kita ini. Saya rasa Anda sudah pernah mendengar istilah data modeler, interpreter, interface, itu sudah familiar semua. Nah, semua ini bisa nanti dihubungkan atau bisa bekerja jika ada si ABAP Dictionary yang sebelumnya kita jelasin. Jadi, supaya nggak bingung, sebenarnya ABAP Dictionary itu apa, Miss? Ya, sama seperti konsep kayak kita belajar kamus data. Nah, tapi bedanya ABAP Dictionary itu isinya adalah si table, data elemen, domain. Jadi, kalau misalnya mau disederhanakan, table itu yang mana? Ya persis seperti ketika kamu belajar basis data dasar semester lalu. Atau data elemen itu contohnya apa? Banyak ya, ada label, ada nama field, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita cerita domain, contoh domain itu yang mana? Banyak sekali, ada tipe datanya, ada tipe fieldnya, ada panjang karakter, nanti kamu mau pakai yang char, varchar, dan lain sebagainya. Nah, itu semua masuk ke dalam kelompok si domain. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, harus tahu dulu yang namanya SAP Business Object. Nah, itulah yang sudah disebutin di halaman 286. Di sini ada satu figur ya, figur 79. Di sini dikasih contoh nih. Contoh SAP Business Object. Langsung aja sorotin. Objek itu apa sih? Oh, karyawan. Karyawan itu karakteristiknya apa? Oh, karyawan itu pasti punya nama, pasti punya gaji, pasti juga ada alamatnya, atau dia harus ada jobnya, atau dia harus memiliki position. Nah, itu semua adalah atribut untuk si objek karyawan. Gitu. Dan itu nanti bisa kita petakan lebih detail lagi. Nah, bagaimana, apa aja yang dia bisa lakukan? Oh, seorang karyawan setelah tadi dia memiliki identitas berupa nama, alamat, gaji, ataupun pekerjaan atau job, ternyata ada loh sesuatu yang bisa kita ubah untuk data karyawan ini. Apa itu? Oh, mengubah alamatnya. Atau bahkan kita bisa naikin jabatannya. Atau kita juga bisa turunin jabatannya, demosi misalnya. Atau yang lain-lain. Kalau misalnya contoh-contoh kita di transaksi yang minggu lalu, kita ada tambahkan bank data misalnya. Boleh kamu masukin bank datanya. Atau display bank data, ya udah itu bagian dari si method. Jadi bedakan yang mana objek, yang mana karakteristik, dan yang mana method. Membedakan ketiga hal ini sebenarnya sederhana. Anda juga sudah belajar ini di mata kuliah lain. Hanya tinggal lihat objek itu adalah biasanya pelaku ya, pelaku atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya seperti sales order, ini berarti daftar pesanan. Nah, daftar pesanan ini isinya apa? Oh, ternyata daftar pesanan ini nanti ada nama customer-nya, ada tanggalnya, ada list item yang dipesan, atau mungkin harganya. Nah, bisa diapain sih? Apa sih yang bisa diperbuat untuk sebuah sales order? Oh, ternyata sebuah sales order bisa di-deliver ya. Terus kita bisa cek juga nih ketersediaannya ada atau enggak. Atau kita juga bisa memantau pengirimannya udah selesai atau belum, masih open atau tidak gitu. Jadi itu sebuah bisnis object di dalam si SAP. Dan jangan lupa atribut adalah karakteristik yang langsung melekat pada sebuah bisnis object. Detailnya saya yakin Anda sudah mengecek kembali di lecture note, di sana sudah diuraikan dengan detail. Nah, setelah tadi cerita dan paham seperti apa bisnis objek di dalam CSAP, berikutnya kita mau coba cek nih, apa informasi-informasi yang related di dalam SAP. Seperti apa sebenarnya pengguna informasi yang ada. Nah, kalau sebelumnya bisnis objek itu dimungkinkan untuk mendistribusikan informasi
di sesama SAP, ternyata boleh juga nih untuk pihak eksternal. Ini yang tertuang di kalimat pertama ya. Business objects make it possible for applications to share information both internally and externally. Jadi nggak hanya menggunakan atau tidak hanya dipakai di SAP saja, tapi juga boleh terhubung dengan di luar SAP. Nah, bagaimana SAP bisa terhubung dengan sistem di luar SAP? Karena ada yang namanya Business Application Programming Interface, atau kalau Anda menelusuri di forum kita, berarti ada yang disingkat dengan BAPI atau BAPIS gitu ya. Business Application Programming Interface. Apa tugas dia? Sederhana, seperti yang sebelumnya saya sebutin. Menghubungkan atau mengintegrasikan software di luar SAP dengan software di dalam SAP atau dengan sistem SAP atau antar sistem SAP. Jadi, kamu itu nggak akan pernah bisa ekspor laporan ke Excel jika tidak ada BAPI-nya. Kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi dengan gambar yang sudah tertuang di sini, perhatikan, misalnya ada sales komponen, kemudian mau buat sales order, kita create, kita change, kita display, kemudian nanti datanya di-record, dicatat, lalu sampai terakhir di sini perhatikan, sales ordernya juga nanti bisa di-create, di-change, display, semua itu adalah method. Kemudian kita catat kembali. Nah, seperti inilah framework-nya kalau misalnya digambarkan. Berulang-ulang itu aja pekerjaan kita, dan semuanya itu hanya bisa dijalankan jika ada yang namanya Business Application Programming Interface. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di sini ada objeknya, kemudian ada karakteristiknya atau atributnya, selanjutnya ada metodenya. Jadi kalau di sini, perhatikan ya, metode yang dilakukan itu ya itu tadi mengubah, membuat, menambah, menampilkan, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja untuk gambar yang ada di dalam modul kita untuk 710. Untuk uraian lebih lengkap sebenarnya sudah ada dalam materi berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada topik yang cukup menarik nih ketika kita cerita SAP teknologi. Ada framework yang lebih detail di sini untuk elaborasinya, yaitu komponen-komponen dasar dari si kerangka kerja SAP atau framework bisnis si SAP. Yang pertama tadi bisnis komponen sudah, kemudian bisnis objek sudah, BAPI juga sudah. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah application link enabling. Nah, application link enabling ini atau sering disingkat dengan ALE ini adalah sesuatu yang menghubungkan proses bisnis yang berada di dalam sistem SAP dan non-SAP yang berbeda. Seperti Anda pernah dengar kemarin kan di awal pertemuan ada SAP Business One, SAP Business Suite, dan lain-lain. Nah, itu banyak versi. Atau misalnya kayak sekarang ada SAP HANA dan lain sebagainya. Nah, si ALE inilah yang menghubungkan integrasi antar proses bisnis yang berada di dalam sistem SAP dan non-SAP yang berbeda. Jadi, tugas dia itu mendistribusikan bisnis object type di dalam sistem. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ini satu sama lain ini nggak boleh terputus. Satu sama lain keterhubungannya satu sama lain itu saling terikat. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang dikenal dengan integration skenario. Nah, integration skenario ini sendiri sesuai dengan judulnya atau katanya integration skenario. Berarti ini adalah skenario yang mendeskripsikan bagaimana cara komponen atau cara bisnis objek sebelumnya berintegrasi atau berinteraksi di dalam sistem proses bisnis. Jadi bagaimana sih kamu bisa bagaimana sih kamu bisa terhubung dengan komputer yang menggunakan Windows, SAP-nya dijalankan di Windows, terus ada lagi yang nggak dijalankan di Windows. Nah, itu semua menggunakan integration skenario. Jadi alur ini satu sama lain tidak boleh terputus. Dan si BAPIS-nya tadi pasti berperan penting di sana. Karena apa? BAPI-nya berintegrasi dan berintegrasi dalam sistem dengan sinkronisasi proses bisnis. Dan tidak akan pernah berhenti. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kata sinkronisasi yang menjadi kata kunci utama di dalam poin integration skenario ini. Oke, itu saja kira-kira pernyataan yang paling poin-poin lebih tepatnya, bukan pernyataan ya, poin-poin penting yang paling harus dipahami dari unit MySAP Technology, dan saya mohon Anda untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana penggunaan dari masing-masing business framework ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau di summary, ada berapa sih komponen dasar dalam business framework SAP?
ada 5. Berarti tadi ada business component, business object type, kemudian ada BAPI, kemudian ada application link enabling, sama yang terakhir ada integration scenario. Oke, saya rasa cukup untuk elaborasi lanjutan dari My SAP Technology selama mempelajari konsepnya agar kemudian kita bisa melanjutkan praktikumnya. Terima kasih.